Drama Timnas versus Irak banjir kartu merah, aksi Jay Itzels curi perhatian. Perjuangan skuad Garuda dirampas oleh wasit. Statement buah hati Sintayong jadi karma PSSI. Emil Laudero harumkan nama Indonesia di tanah Eropa. Post like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Perjuangan skuad Garuda dirampas oleh wasit. Perjuangan penuh drama mengiringi kegagalan Timnas Indonesia usai menelan kekalahan atas Irak di laga terakhir grup B round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berlangsung di Stadion King Abdullah Patrick Clifford menurunkan susunan pemain yang berbeda usai melakukan beberapa evaluasi. Di posisi kiper, Martin Paes tetap menjadi andalan utama, sedangkan di lini belakang, Rizky Ridho dan Calvin Verdong kembali masuk dalam line-up utama. Perubahan juga terjadi di lini tengah di mana Tom Hai tampil sejak menit pertama bersama Joy Pelupesi dan Ricky Kambuaya yang menjadi pengatur ritme permainan skuad Garuda. Menariknya, lini depan mengalami banyak perubahan lantaran tidak ada nama-nama Milano Jonathans dan Ragnar Oratmangun sejak menit pertama. Justru Mauro Zylstra dan Eleno Renders yang mendapatkan kesempatan pada laga kali ini. Bahkan, oleh Romney yang tampil apik di laga kontra Arab Saudi juga harus memulai laga dari bangku cadangan pada babak pertama. Secara mengejutkan, skuad Garuda langsung menguasai jalannya laga. Dengan formasi 4-5-1, taktik Patrick Clifford lebih seimbang hingga para pemain mampu melakukan tugasnya dengan baik. Terbukti, beberapa peluang tercipta lewat kaki Mauro Zylstra maupun Eleno Renders. Bahkan, Irak kesulitan mengembangkan permainannya. Meski babak pertama berakhir dengan skor kacamata, Jay Itzels dan kawan-kawan menunjukkan permainan yang jauh lebih ketimbang laga sebelumnya kontra Arab Saudi. Di babak kedua, perubahan terjadi ketika Ragnar Oratmangun menggantikan Ricky Kambuaya. Secara permainan, skuad Garuda tetap mendominasi. Namun, kepemimpinan wasit pada laga kali ini mengubah jalannya laga. Wasit asal Cina tersebut kerap mengeluarkan keputusan yang mengundang pertanyaan. Alhasil, konsentrasi para pemain seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan pecah. Skuad Garuda pun harus kebobolan lewat permainan pragmatis Irak. Kekalahan atas Irak membuat mimpi Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sirna. Kini, tinggal menunggu bagaimana tanggung jawab Patrick Clifford sebagai pelatih dan Erick Thohir sebagai ketum PSSI. Drama Timnas versus Irak banjir kartu merah, aksi Jay Itzels curi perhatian. Kegagalan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 menyisakan fakta bahwa tidak mudah berlaga di bawah naungan AFC. Terbukti, pada laga kontra Irak mempertontonkan bagaimana kualitas wasit yang sempat dikhawatirkan oleh publik tanah air. Wasit asal Cina, Manning, menjadi dalang serta batu sandungan. Secara permainan, skuad Garuda mampu mendominasi hingga membuat Irak kesulitan mengembangkan taktiknya. Bahkan sang pelatih, Graham Arnold, hanya menerapkan taktis pragmatis hingga akhirnya diuntungkan oleh beberapa keputusan wasit. Tragedi oleh Romney kena terjangan, Kevin Dix korban sikutan hingga tarik-menarik Milano Jonathans menjadi bukti nyata. Wasit pun tak pernah menampilkan VAR yang jelas-jelas bisa membantu untuk mengambil keputusan. Pengadil lapangan asal Cina tersebut justru suka berdebat dengan para penggawa Garuda. Tak hanya para penonton dari layar kaca yang menyadari hal tersebut, puncaknya ketika supporter Garuda yang hadir langsung di stadion serempak melempar botol ke dalam lapangan. Jay Itzels yang menyadari hal tersebut lantas menenangkan supporter untuk menyelesaikan laga. Luapan kekecewaan yang jelas-jelas terlihat di saat Timnas Indonesia mulai menunjukkan permainan terbaiknya. Lagi-lagi harus dihadang oleh wasit pilihan AFC yang notabene menguntungkan tuan rumah. Usai laga, jelas tangis para penggawa Garuda pecah mengiringi kegagalan menuju Piala Dunia. Kevin Dix dan Tom Hai terlihat tak bisa membendung air matanya. Seakan tak terima dengan kesedihan tersebut, manajer Timnas Indonesia Sumarji lantas membela diri dan menghantam wasit yang telah mencoreng perjuangan skuad Garuda. Banjir kartu merah pun menghiasi usai laga. Namun, nasi telah menjadi bubur. Semua kegagalan yang terjadi berujung kekecewaan. Supporter Garuda yang berada di stadion menggaungkan nama Sintayong, sementara Patrick Clifford out menggema di media sosial. Bagaimana tidak? Sintayong telah membawa Timnas Indonesia diperhitungkan di level Asia. Sedangkan Clifford seakan merusak segalanya, yang katanya staf kepelatihan terbaik. Kini justru jadi aktor utama kekecewaan supporter Garuda. Erick Thohir tempuh jalur langit di balik perjuangan skuad Garuda. Laga penentu lolos atau tidaknya ke Piala Dunia. Semua dipersiapkan habis-habisan oleh skuad Garuda. Dari fisik, teknis, hingga jalur langit. Jelang lawan Irak sebelumnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menempuh doa dan ikhtiar spiritual demi Garuda. Sebelum laga kontra Irak dimulai, kekalahan 2-3 dari Arab Saudi di laga pembuka grup B memang jadi pil pahit yang harus ditelan. Momen itu bukan hanya mengejutkan, tapi juga jadi cambuk bagi skuad Garuda untuk bangkit. Dukungan pun mengalir dari seluruh penjuru negeri, termasuk dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bukan sekedar hadir,
Erick Thohir bahkan menempuh jalur spiritual. Dalam unggahannya jelang laga sebelumnya, ia terlihat berdoa langsung di depan Ka'bah, memohon kekuatan dan kemudahan bagi perjuangan timnas Indonesia. Kami berdoa dan bersujud kepada Allah SWT di depan rumahmu untuk memohon maaf dan ampun atas segala dosa. Terima kasih ya Allah atas semua berkah dan kemudahan yang telah Engkau berikan. Tulisnya, pria yang juga menjabat sebagai Menpora itu sudah berada di Arab Saudi sejak sebelum laga pertama, menjadi saksi langsung kekalahan Garuda dari sang tuan rumah. Lewat media sosialnya, Erick mengakui hasil itu tak diharapkan, namun tekad untuk bangkit harus tetap dinyalakan. Kini, apapun hasil yang terjadi, satu hal yang pasti, ini adalah bagian dari perjalanan, karena takdir Garuda tak hanya ditentukan di lapangan, tapi juga oleh semangat dan keyakinan seluruh bangsa. Statement buah hati Sintayong jadi karma PSSI. Bagaimana kalian melangkah tanpa dia? Satu kalimat pendek, tajam, dan penuh makna. Ditulis oleh Shin Jae-won, putra Sintayong, sebelum laga setelah tak lama Indonesia tumbang dari Arab Saudi di laga pembuka roda 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia yang kini dikomandoi Patrick Kluivert harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2-3 di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah. Meski sempat menampilkan perlawanan sengit, permainan Garuda dinilai kehilangan arah. Disiplin taktik buyar, alur permainan tersendat, dan identitas tim seolah hilang begitu saja. Di luar lapangan, kritik mengalir deras. Netizen ramai-ramai menyoroti keputusan taktis Kluivert yang dianggap terlalu Eropa, namun minim adaptasi dengan karakter tim. Beberapa bahkan menyebut timnas tampil seperti tanpa jiwa. Namun, yang paling membakar perdebatan adalah kembalinya komentar Shin Jae-won ke permukaan. Ungkapan itu terasa seperti luka lama yang belum benar-benar sembuh. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia di tahap ini, tapi aku akan tetap diam. Tulis Jae-won di tweets. Publik pun terbelah. Ada yang menilai ini hanyalah proses dari era baru. Tapi tak sedikit yang menyebut keputusan melepas Sintayong adalah kesalahan yang terlalu mahal. Kini, kekalahan dari Arab Saudi tak lagi sekedar soal skor. Ia menjadi simbol bahwa fondasi yang dibangun selama 5 tahun terakhir mulai goyah. Kepercayaan publik tak lagi semudah dulu. Dan bagi Patrick Kluivert, pertanyaannya kini sederhana tapi berat. Bisakah ia memimpin Garuda? Bukan hanya menang di lapangan, tapi juga merebut kembali hati mereka yang mulai hilang keyakinan. Emil Audero harumkan nama Indonesia di tanah Eropa. Saat badai datang, di tengah kekecewaan usai kekalahan dramatis 2-3 dari Arab Saudi, secerca harapan datang dari Eropa. Emil Audero, sang penjaga gawang Garuda, sukses mencuri sorotan dan masuk dalam skuad terbaik. Seperti mana diketahui, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Arab Saudi dengan skor tipis 2-3 pada laga perdana grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sports City beberapa waktu lalu. Di balik kekalahan ini, perhatian tertuju pada Emil Audero, kiper andalan timnas Indonesia yang absen akibat cedera. Emil baru-baru ini mencuri perhatian di Eropa dengan terpilih masuk dalam Best Team of the Season versi media ESPN yang menggabungkan 5 liga top Eropa. Nama Emil bersanding dengan bintang besar seperti Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Jurrien Timber. Keberhasilan ini berkat penampilan impresifnya bersama Cremonese di mana dalam 5 pertandingan terakhir, Emil membawa timnya tak terkalahkan di Serie A dengan 2 kali clean sheet dan rating tertinggi 7,68, mengalahkan sejumlah kiper top Eropa. Prestasi ini menunjukkan kualitas luar biasa Emil sebagai penjaga gawang kelas dunia. Meski belum dapat memperkuat timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi, prestasi Emil ini menjadi kabar baik dan memberikan harapan besar. Setelah pulih dari cedera, Emil diyakini akan menjadi amunisi penting yang mampu mengangkat performa Garuda di kualifikasi mendatang.